Mesir, Tunisia, Sudan, Suriah, bahkan ada di Filipina. Ini beda-beda mazhab nih Ustadz nih. Ini kita kayak Hanafi itu kunutnya kan cuma di subuh. Dia witir nggak pakai kunut tuh. Sedangkan imam yang pakai kunut di witir tuh memang 3. Cuman kayak Hambali itu kan kunutnya khusus di witir, tapi bukan di Ramadan. Kalau yang Maliki tuh witirnya di Ramadan. Sama kalau Indonesia kan Syafi'i subuh sama semua witir tuh kena semua tuh. Nah ini kalau misalnya jadi imam, pertanyaannya tuh pakai kunut apa enggak ya? Karena kan ada yang pakai, ada enggak, Ustaz. Ada yang sunnah, ada yang subuh atau witir? Perkara baru. Untuk witir, Ustaz. Dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ba'da tarawih ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk talabul ilmi dan juga nasrul ilmi, yaitu menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Tentunya ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Allah mudahkan kita di hari yang pertama kalau di sini di Indonesia untuk saum, kemudian malam yang kedua untuk tarawihnya, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang amal-amal saleh itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah pada uswah kita, kedua kita semuanya, kecintaan kita semuanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan matan manzumah mimiyah kita. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, an-nadhim yaitu yang menulis manzumah atau nazam ini, itu mengatakan rahimahullahu ta'ala, min 'allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani si mausul ya dengan makna alladhi, yaitu yang ai alladhi 'allaman nasa, yaitu yang mengajari manusia ma la ya'lamun, apa-apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha alim, maha mengetahui dan mengajari manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui. Jadi tidak ada dari kalangan manusia ini yang boleh untuk bersembunyi diri dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, tidak boleh. Karena yang paling utama dan paling alim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian tuh tidak tahu apa-apa, nggak tahu sedikit pun tentang apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah, dan Dia menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kalian semua itu bersyukur kepada Allah, bukan malah jadi sombong, agar kalian bersyukur Allah yang ngasih semua itu. Kemudian di surah Al-Alaq ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Dialah Allah yang telah mengajari manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Apa-apa yang tidak dia ketahui. Di surah Al-Alaq ayat 5. Di manusia itu nggak tahu apa-apa kecuali telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah An-Nisa 113 Allah taala berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim." Dan Dia telah mengajarimu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan fadilahnya, keutamaan Allah Subhanahu wa taala atasmu itu besar sekali, agung sekali. Jadi semua yang Allah berikan berupa ilmu yang kita miliki ini, itu adalah karunia dari Allah, fadilah dari Allah.
Bukan karena kehebatan kita, bukan karena upaya kita yang besar, tidak, tapi karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu fadlullah wa minnatuhu. Itu adalah fadilah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari. Dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala itu syamilun likulli ilmi min ulumid dunya wa ulumil akhirah. Itu mencakup seluruh ilmu dari ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat, semuanya dari Allah. Ilmu fisika, biologi, segala macam. Walaupun penemu-penemunya adalah orang-orang barat, katakan orang-orang kafir, tapi yang memberikan ilham adalah Allah. Bahkan sejarah membuktikan bahwasanya justru bukan orang-orang barat yang menemukan. Mereka hanya mencuri ya, dari orang-orang muslim terkait dengan teori-teori. Walaupun tentu ada dari kalangan mereka yang menjadi penemu, tapi itu pun diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri mereka sendiri yang hebat. Ya, muhazzul kafir min dzalika zahiran min al-hayatid dunya. Dan bagian bagi orang kafir dari ilmu-ilmu tersebut itu yang nampak saja dari kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Ar-Rum ayat 7, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka mengetahui yang zahir saja, yang lahir saja dari kehidupan dunia. Ya, sementara mereka itu dari akhirat itu mereka lalai. Mereka nggak tahu tentang ilmu akhirat. Dan mereka itu nggak memikirkan tentang bagaimana nasib di akhirat. Mereka hanya mikirin bagaimana caranya hidup di dunia dengan ilmu-ilmu dunia. Ini perbedaan dari orang-orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman itu mereka mencari ilmu itu bukan untuk kehidupan dunia saja, tapi terlebih lagi untuk kehidupan akhirat. Saudara, kalau orang-orang kafir setinggi apapun prestasi mereka dalam ilmu dunia, mereka itu hanya untuk kepentingan dunia saja, tidak untuk kepentingan akhirat. Maka mereka itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. وأكرم الله عز وجل المسلمين بخير العلوم وأنفعها ألا وهو العلم بما خلقوا لأجله وأوجلوا لتحقيقه على تفاوت بينهم ya في ذلك قوة وضعفا. Dan Allah telah memuliakan orang-orang Islam dengan sebaik-baiknya ilmu dan paling bermanfaatnya, yaitu ilmu tentang apa-apa yang mereka diciptakan, atas dasar apa mereka diciptakan atau diperintah. Ya, untuk apa mereka diciptakan dan diperintah? Mereka tahu ilmunya tentang itu. Itu ilmu akhirat. Dan mereka diwujudkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentahqiq, menetapkan atau tafawutnya, bertingkat-tingkatnya antara mereka dalam masalah kekuatan dan juga kelemahan. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kuat, yang maha gagah, tidak ada kelemahan padanya. Sementara manusia bertingkat-tingkat kelemahan kekuatannya. Dari segi hafalan, manusia bertingkat-tingkat kekuatan hafalannya. Dari segi ilmu, manusia bertingkat-tingkat keilmuannya. Sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah bagi untuk mereka. Dan firman-Nya ya berkenaan tentang apa? Tentang perkataan Nazim di sini. Nazim mengatakan wabil bayani antuk al-khatti bil-hum. Allah berbicara kepada mereka wal khatti, dan juga Allah mengajarkan tentang tulisan bil qalam, dengan pena untuk manusia. Maksudnya Allah Azza wa Jalla itu berbicara, atau antakal insan, membuat manusia bisa berbicara. Allah bicara dan juga membuat manusia bisa berbicara bil bayan, dengan penjelasan-penjelasan. Kita bisa berbahasa, Allah yang bikin kita seperti ini. Kita bisa menjelaskan begini, bisa memahami penjelasan, Allah yang bikin seperti itu. Allah yang memampukan. Ya, dan kita juga dimampukan oleh Allah untuk bisa menulis sesuai dengan bahasa yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita dengan berbagai macam bahasa. Bil qalam, dengan pena.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Dialah Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. 'Allamahu al-bayan, yang telah mengajarkan kepadanya al-bayan. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah yatalaffadhu wa yatakallamu bilisanihi. Mereka melafazkan, atau seorang itu bisa melafazkan, bisa berbicara, bisa ngobrol dengan lisannya. Apa-apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyyah. Ya, dan dituliskan itu dengan kalam, dengan pena. Allah yang mengajari. Seperti di Al-Alaq ayat 4, alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, seperti itu. Oleh karenanya, sesungguhnya pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, apa-apa yang dia tidak ketahui itu mencakup pengajaran ucapan dan juga pengajaran penulisan. Jadi Allah mengajarkan ucapan, mengajarkan bahasa, dan juga mengajarkan penulisan yang sekaligus. Ya. Dan Nadim di sini yang bikin nazam ini menjamak, yaitu mengumpulkan antara keduanya dengan perkataan wabil bayani antaqahum wal khatti bil qalam, dan dengan penjelasannya Allah menjadikan mereka bisa berbicara, dan juga Allah mengajari menulis dengan qalam, yaitu dengan pena. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian yang bisa disampaikan, ya. Kalau ini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Barakallahu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Pak Romi, barangkali ada pertanyaan? Ada Ustadz. Agak keluar tema sedikit tapi Ustadz. Ustadz, di sini masalah kunut Ustadz, di sini kan bermacam bangsa nih, ada India, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Tunisia, Sudan, Suriah, bahkan ada di Filipina. Ini masih beda-beda mazhab nih Ustadz nih. Ini kita kayak Hanafi itu kunutnya kan cuma di subuh. Dia witir nggak pakai kunut tuh. Sedangkan imam yang pakai kunut di witir itu memang 3. Cuman kayak Hambali itu kan kunutnya khusus di witir, tapi bukan di Ramadan. Kalau yang Maliki itu witirnya di Ramadan. Sama kalau Indonesia kan Syafi'i subuh sama semua witir tuh kena semua tuh. Nah ini kalau misalnya jadi imam, pertanyaannya tuh pakai kunut apa enggak ya? Karena kan ada yang pakai, ada enggak, Ustaz. Ada yang sunnah, ada yang perkara baru. Untuk witir, Ustaz. Untuk witir. Ya. Memang kalau kita perhatikan, kunut witir itu masyru'. Masyru' itu disyariatkan, memang ada dalilnya. Ya, berkaitan tentang kunut witir. Nah, di sini terjadi multi perspektif, ya, multi tafsir di sini berkenaan tentang witirnya itu di mana letaknya, tempatnya, witir kunut itu. Kalau Syafi'iyah, witir kunut itu hanya terjadi di Ramadan dari tanggal 16 sampai 30 atau sampai akhir Ramadan. Itu dari setengah Ramadan ya sampai ke akhir, itu Syafi'iyah. Sementara kalau Hanbali itu di semua witir itu ada kunutnya, mau kunut yang ada di Ramadan maupun di luar Ramadan. Akan tetapi ya itu bukan berarti rukun daripada witir, salat witir, tidak. Jadi boleh kunut, boleh tidak. Gitu ya. Tapi masyru' itu disyariatkan, ada dalilnya untuk berkunut di witir. Maka yang terkuat Allah alam adalah pendapat dari Hanbali ini, yaitu berkunut ketika witir. Berkunut ketika witir itu masyru', dibolehkan. Tapi sekiranya makmum kita itu tidak terbiasa dengan kunut witir, tidak mengapa kita tidak kunut ketika witir. Ya, kalau kita jadi imam, lita'lifil qulub, untuk menjaga persatuan hati namanya. Ya, kenapa tidak sampai derajat wajib kan kunutnya, tidak jadi rukun gitu dalam witir tersebut. Sehingga tidak mengapa tidak menjadikan kunut atau tidak berkunut ketika mengimami dalam salat witir.
Seperti itu. Andai kata makmumnya banyak yang tidak berkunut seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masih ada? saya masih masih berkenan tentang Ramadan nih Ustadz. Untuk witir tuh harus ganjil 3 rakaat langsung atau boleh 2 1 atau 2 3 atau 4 1 atau 4 3. Itu gimana tuh Ustadz? Boleh nggak seperti itu? Boleh, dengan berbagai macam formasi, yang penting akhirnya ganjil. Mau 2 dengan 1, 2 dengan 5, 2 dengan 7, gitu kan. Atau mau 10 dengan 1, atau mau 4 dengan 7 misalkan. Atau bagaimana caranya, ya yang penting akhirnya adalah ganjil. Itu 2 namanya kali witir. salam boleh Ustaz ya? Jadi witir itu gimana? 2 kali salam boleh atau 3 kali salam, 2 2 1 gitu. Boleh. Yang penting akhirnya ganjil. Nah, itu witir. Ya, seperti itu. Nah Ustaz, kalau misalnya witir itu kan kalau 1 oke, tasadud akhir. Kalau 3 rakaat kan nggak ada tasadud awal tuh, tasadud akhir aja. Kalau misalnya ada yang melakukan witir itu langsung 5, 7 atau 9 itu digabung gitu Ustaz. Itu ada tasadud awal nggak sih? Atau ada tasadud awal tapi di mana ya? Tidak ada tasyahud awal, langsung digabung itu terus lanjut. Tasyahud akhir saja di akhir. Boleh satu lagi nggak Ustaz? Boleh. Ustaz, kan ini rame nih, kadang mau di bulan Ramadan, baik itu di Sya'ban maupun di Syawal tuh ada orang maaf-maafan sama yang ziarah kubur. Itu ada dalilnya nggak sih sebenarnya Ustaz? Untuk di awal Ramadan dikhususkan maupun di akhir Ramadan atau di Idul Fitri atau di Lebaran secara khusus itu tidak ada dalilnya. Dan ziarah kubur itu dilakukan kapan saja, tidak harus di awal Ramadan dan tidak harus di akhir Ramadan. Ya. Justru kalau misalkan kita mengkhususkan dan itu dilakukan berulang, itu seperti ini saja. Nah, ini khawatirnya dianggap bid'ah. Gitu. Khawatir dianggap bid'ah. Karena dia dilakukan berulang secara khusus. Andai kata itu sesekali, itu mungkin tidak terjadi yang namanya bid'ah itu. Sesekali dia pas lagi datang aja, pas lagi ngumpul keluarga, ya udah sekalian kita sejarah misalkan, dah. Nah itu tahun berikutnya enggak begitu, biasa aja gitu. Nah yang seperti ini enggak termasuk. Tapi kalau setiap tahun begitu, awal Ramadan dan akhir Ramadan dikhususkan, itu namanya bikin ibadah yang baru namanya. Iya. Gitu. Apa Ustaz, kalau misalnya ke kuburan itu ada sunahnya nggak sih pakai hitam-hitam atau putih-putih terus ditabur bunga terus ngaji itu emang bagaimana kita ziarah kubur sih sebenarnya Ustaz? Nggak ada aturan seperti itu, nggak ada aturan pakai hitam-hitam, nggak ada aturan putih-putih. Aturan hitam-hitam justru dari orang-orang kafir. Kalau kita perhatikan orang-orang kafir itu kalau meninggal dunia, salah satu dari mereka itu orang-orangnya pakai pakaian hitam. Ya jangan ngikuti mereka, jangan tasyabbuh, jangan menyerupai mereka. Ya jadi kita pakai pakaian biasa saja yang ada. Ya demikian. Kemudian selanjutnya nggak perlu tabur bunga, nggak perlu. Ya itu kias yang keliru ya. Mengkiaskan dengan Nabi bawa rantingnya ditancapkan. Ya. Kemudian apa namanya? Dia terus dalam keadaan diringankan azabnya sampai kering ya, malamnya ibasuh sampai kering ranting-rantingnya seperti itu. Nah itu Nabi, kekhususan Nabi itu, bukan kita. Itu pun bukan bunga, ranting. Mana bisa kita meringankan azab orang dengan tabur bunga, nggak bisa. Ya, itu kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya Nabi yang bisa demikian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pun bukan bunga lagi, ranting. Nah, cuman dianalogikan oleh sebagian orang pakai bunga. Ya, jadi ini analogi yang keliru ya, kias yang keliru. Sebaiknya gimana sih Ustaz kalau ziarah Ustaz? Kan ada yang ngaji-ngaji juga gitu.
Baik, ziarah itu ketika masuk ke makbarah, ke komplek makbarah, itu kita ucapkan doa, Assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau tidak berbahaya, kita cabut sandal kita berjalan tanpa alas kaki, sampai kemudian ke pekuburan, seperti itu. Nah, kuburan mana yang kita tuju, kita sampai ke sana. Kemudian tidak boleh salat menghadap kubur. Kata Nabi, la tusallu 'alal kubur. Enggak boleh salat menghadap kubur. Wala tajlisu 'alaih, dan tidak boleh duduk di atasnya. Tidak boleh juga berdiri di atasnya, menginjaknya. Maka tatkala kita datang ke sana, kita tidak harus untuk duduk jongkok di sana, enggak. Justru kita berdiri menghadap kiblat dan mendoakan. Berdiri menghadap kiblat dan mendoakan. Bukan duduk kemudian menghadap kuburan dan berdoa, bukan. Ya. Tapi harusnya kita itu berdiri di kubur, di dekat kubur tersebut, hadapkan kita pada kiblat, tubuh kita, badan kita, muka kita, wajah kita ke kiblat dan berdoa kepada Allah. Mendoakan ahli kubur. Allahumma gfir lahu misalkan, dan seterusnya, dari ampunan-ampunan atau doa-doa supaya dilapangkan kuburnya dan lain sebagainya. Itu, nah demikianlah. Setelah itu pulang. Setelah itu pulang seperti biasa, tidak ada agenda-agenda yang lain. Begitulah Nabi SAW kalau ziarah kubur. Boleh jadi mimpin doa, boleh Ustaz? Satu keluarga saya pimpinin doa gitu untuk yang meninggal. Tidak usah. Oh, sendiri-sendiri masing-masing saja. Syukur Ustaz. Bisa saja mendoaku. Bisa dipahami? Paham Ustaz. Baik. Cukup? Yang di sini cukup? Cukup ya, baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat-singkat ya. Insyaallah kita bertemu lagi esok di jam yang sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.